Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Triani Ardiani, NIM 21032837 dari PAIC kelas karyawan semester 1 STAI Persis Bandung. Nah, dalam video kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi untuk memenuhi tugas sejarah peradaban Islam. Materi yang pertama yaitu tentang pengaruh peradaban Spanyol Islam di Eropa. Spanyol merupakan tempat yang paling utama bagi Eropa menyerap peradaban Islam, baik dalam bentuk hubungan politik, sosial, maupun perekonomian dan peradaban antar negara. Orang-orang Eropa menyaksikan kenyataan bahwa Spanyol berada di bawah kekuasaan Islam jauh meninggalkan negara-negara tetangga Eropa, terutama dalam bidang pemikiran dan sains di samping bangunan fisik. Berawal dari gerakan Averroisme inilah di Eropa kemudian lahir reformasi pada abad ke-16 Masehi dan rasionalisme pada abad ke-17 Masehi. Pengaruh ilmu pengetahuan atas Eropa yang sudah berlangsung sejak abad ke-12 Masehi itu menimbulkan gerakan kebangkitan kembali atau Renaissance pusaka Yunani di Eropa pada abad ke-14 Masehi. Walaupun Islam akhirnya terusir dari negeri Spanyol dengan cara yang sangat kejam, tetapi ia telah membidani gerakan-gerakan penting di Eropa. Gerakan-gerakan itu adalah kebangkitan kembali kebudayaan Yunani klasik yang tadi Renaissance pada abad ke-14 Masehi yang bermula di Italia. Gerakan reformasi pada abad ke-16 Masehi, terus rasionalisme pada abad ke-17 Masehi, dan pencerahan atau Aufklärung pada abad ke-18 Masehi. Terus yang kedua tentang faktor kemajuan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Masa kejayaan Islam terjadi pada sekitaran tahun 650 sampai 1250. Periode ini disebut juga dengan periode klasik. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan Islam pada masa Bani Umayyah ini meliputi bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan bidang militer. Sementara perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan yang meliputi bidang ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan militer. Terus di samping itu ada beberapa faktor kemajuan peradaban Islam, yaitu yang pertama karena terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa lain. Salah satunya adalah asimilasi dengan Persia yang pengaruhnya sangat kuat di bidang pemerintahan. Selain itu juga berjasa dalam perkembangan ilmu filsafat dan sastra. Terus yang kedua karena gencarnya gerakan. Yang ketiga karena berkembangnya kebudayaan Islam secara mandiri. Hal ini ditandai dengan berkembang luasnya lembaga-lembaga pendidikan Islam. Terus yang kelima adanya semangat untuk mencapai kemajuan dalam berbagai ilmu pengetahuan. Terus faktor kemunduran Bani Umayyah. Faktor yang pertama karena perang saudara antara sesama Bani Umayyah. Pada masa ini Khalifah Walid II yang terkenal suka berpoyak-poyak berhasil dilumpuhkan oleh saudara sepupunya yaitu Yazid III. Namun tidak lama kemudian Yazid III wafat karena sakit. Alhasil posisinya digantikan oleh saudaranya yaitu Ibrahim bin Walid. Yang juga Ibrahim bin Walid ditumbangkan oleh kerabatnya yaitu Marwan II. Perang saudara yang terjadi di antara khalifah ini perlahan-lahan menghancurkan wibawa Bani Umayyah.
Akibatnya muncul berbagai pemberontakan di berbagai provinsi. Terus faktor yang kedua karena konflik antara kelompok Qais yaitu kelompok dari Arab Utara dan kelompok Yaman dari Arab Selatan. Keduanya saling bertentangan karena berusaha untuk mendukung kandidat khalifahnya masing-masing. Buntut dari pertentangan ini adalah terjadinya perang yang lebih besar dan berkepanjangan. Terus faktor ketiga karena diskriminasi terhadap kaum Mawali. Kaum Mawali yaitu orang non-Arab yang baru masuk Islam. Karena adanya diskriminasi ini membuat kaum Mawali tidak bisa memegang jabatan tinggi, terus dipandang rendah secara sosial, serta harus membayar jizyah atau pajak walaupun sudah masuk Islam. Terus faktor yang keempat yaitu karena pemberontakan Bani Abbasiyah. Terus faktor kemunduran Bani Abbasiyah yang terdiri dari dua faktor, yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor internnya yaitu karena kemewahan hidup di kalangan penguasa, terus perebutan kekuasaan antara keluarga Bani Abbasiyah yang dimulai sejak masa Al-Ma'mun dengan Al-Amin. Dari ke-12 khalifah pada periode kedua dinasti Abbasiyah ini, hanya 4 orang khalifah yang wafat dengan wajar, selebihnya wafat karena dibunuh atau diracun dan diturunkan secara paksa. Terus karena konflik keagamaan. Sejak terjadinya konflik antara Muawiyah dan Khalifah Ali yang berhasil dengan lahirnya 3 kelompok, yaitu pengikut Muawiyah, Syiah, dan Khawarij. Ketiga kelompok ini senantiasa berebut pengaruh. Terus faktor eksternnya yaitu karena banyaknya pemberontakan, dominasi bangsa Turki dan dominasi bangsa Persia. Yang ketiga, materinya tentang ibroh yang bisa diteladani dari masa 3 kerajaan besar, Turki Utsmani, Safawi, dan Mughal. Sebagaimana kita ketahui, kemajuan kerajaan Islam itu dipelopori oleh semangat ilmu pengetahuan yang menjadi anasir wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ibroh yang bisa diambil dari kemajuan kerajaan Islam ini untuk memunculkan peradaban itu melalui 3 cara, yaitu dengan membaca, menulis, dan berdiskusi. Sedangkan kemunduran dari 3 kerajaan tersebut dikarenakan mereka sudah mulai meninggalkan intisari dari ajaran Islam. Nah, materi yang keempat yaitu tentang cara penyebaran Islam di Asia Tenggara. Perkembangan agama Islam di Nusantara tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu proses secara damai, responsif, dan proaktif. Ada beberapa cara penyebaran ajaran Islam di Indonesia, antara lain yaitu melalui perdagangan. Kaum saudagar asing sudah masuk ke Nusantara sejak awal Masehi. Jalur perdagangan inilah yang dinilai sebagai langkah awal penyebaran agama Islam di Kepulauan Nusantara. Sejak abad ke-7 Masehi, kawasan Nusantara sangat ramai dikunjungi pedagang dari Arab, Persia, India, maupun Cina. Kaum pedagang inilah yang membawa ajaran Islam dan menyebarkannya di daerah-daerah yang dikunjungi. Yang kedua, melalui perkawinan. Banyak pedagang muslim yang menyeberangi kemudian memutuskan untuk menetap. Mereka mendirikan perkampungan orang Islam yang biasa disebut dengan istilah Khojan. Dari sinilah terjadi interaksi dengan warga lokal. Tidak sedikit pedagang asing muslim yang menikahi penduduk setempat. Orang lokal yang belum beragama Islam kemudian mu'alaf dan beranak pinak terus turun-menurun. Yang ketiga, melalui pendidikan. Faktor pendidikan juga berpengaruh dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Seiring munculnya para ulama, kiai,
atau guru agama yang kemudian mendirikan pondok pesantren dan memiliki banyak murid atau santri. Yang keempat, melalui kesenian. Kebudayaan lokal ternyata dapat digunakan sebagai cara menyebarkan Islam di Nusantara. Para pendakwah Islam awal di Jawa, terutama para wali songo, melakukan syiar Islam dengan cara memadukan ajaran agama dan tradisi lokal seperti seni musik, tari, sastra, ukir hingga bangunan. Beberapa strategi berkesenian dalam penyebaran Islam di Jawa diantaranya adalah pertunjukan wayang yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga dan permainan musik oleh Sunan Bonang. Nah, materi yang terakhir yaitu tentang teori masuknya Islam di Indonesia. Para ahli sejarah memberikan 4 teori bagaimana proses masuknya Islam ke Nusantara. Masing-masing teori dijelaskan berdasarkan rentang waktu yang berbeda, mulai dari abad ke-7 hingga ada pula yang menyebutkan abad ke-13. Yang pertama yaitu teori Gujarat. Teori ini beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Islam dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India yang berlayar melewati Selat Malaka. Teori ini menjelaskan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara sekitar abad ke-13 melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Teori ini juga diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudra Pasai yaitu Malik As-Soleh pada tahun 1297 yang bercorak Gujarat. Teori ini juga dikemukakan oleh S. Hurgronje dan P. Pijenapel. Kedua yaitu teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi atau yang kini dikenal dengan Iran. Pencetus dari teori ini adalah Husain Dajjadiningrat, sejarawan asal Banten yang telah menitik beratkan analisisnya pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Terus yang ketiga yaitu teori Cina. Lain halnya dengan Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi, mereka berpendapat bahwa sebenarnya kebudayaan Islam masuk ke Nusantara melalui perantara masyarakat Muslim Cina. Teori ini berpendapat bahwa migrasi masyarakat Muslim Cina dari Kanton ke Nusantara, khususnya Palembang pada abad ke-9 Masehi, menjadi awal mula masuknya budaya Islam ke Nusantara. Hal ini dikuatkan dengan adanya bukti bahwa Raden Patah, yaitu Raja Demak, adalah keturunan Cina. Penulisan gelar raja-raja Demak dengan istilah Cina dan catatan yang menyebutkan bahwa pedagang Cinalah yang pertama menduduki pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Yang keempat yaitu teori Mekah. Dalam hal ini dijelaskan bahwa Islam di Nusantara dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia pada abad ke-7 Masehi. Hal ini diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Sumatera Utara yang dikenal dengan nama Banda Khalifah. Terus yang terakhir yaitu peran Wali Songo. Di antaranya yaitu sebagai pelopor penyebaran agama Islam kepada masyarakat yang belum banyak mengenal ajaran Islam di daerahnya masing-masing, sebagai para pejuang yang gigih dalam membela dan mengembangkan agama Islam di masa hidupnya, sebagai orang-orang yang ahli di bidang agama Islam, sebagai pemimpin agama Islam di daerah penyebarannya masing-masing, terus yang terakhir sebagai tokoh masyarakat Islam yang disegani pada masa hidupnya. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan baik dalam pengucapan atau penyampaiannya yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.